Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yulinda Rahmawati dengan NIM 202153173 dari kelas di Prodi Sistem Informasi. Nah, untuk pembuatan jurnal umum sendiri, saya mengambil dari ujian tengah semester yang kemarin, yaitu pembuatan salon ELIZA dari bulan 1 sampai bulan 6. Untuk pembuatan jurnal umum, kita di sini ada keterangan satu tanggal, keterangan ref karena belum ada, jadi kita kosongkan, debit dan kredit. Oke, ini untuk saldo kemarin, untuk salon ELIZA kemarin, bulan 1 di sini tertera tanggal Januari ya, bulan Januari tahun 2001. Di sini tertulis harta ELIZA, pendapatan. Itu berarti dia di sini kenapa masuknya kas? Berarti kan kasnya bertambah ya. Kalau kas bertambah di sini kenapa bisa debit? Itu karena saya punya rumus di sini, yaitu misal akun ya, aku bikin akun di sini, akun bawahnya itu ada kas, terus utang, modal terusan pendapatan, terus di sini ada beban. Nah, rumusnya itu kayak begini. Apa ya? Rumusnya tuh kayak begini. Kan ini adalah tambah, ini kurang. Nah, misal di sini kan kas jika bertambah itu masuknya ke debit ya. Kas bertambah berarti dia masuknya ke debit. Berarti ini debit. Terus kalau berkurang, kas kita berkurang, maka di sini kredit. Berbeda kalau hutang. Misal kalau hutang, kalau utang itu kalau utang kita bertambah, maka dia masuknya ke kredit ya kan. Kredit karena uang kita berkurang. Terus kalau utang kita berkurang, maka dia masuknya ke debit. Sama seperti modal, jika bertambah maka kredit. Tapi kalau berkurang, maka dia masuknya ke debit. Pendapatan pun sama. Jika bertambah, maka dia masuknya ke kredit. Jika dia berkurang, maka dia masuknya ke debit. Berbeda dengan beban. Beban itu seperti kas. Maka di sini, jika kas beban bertambah, maka dia masuk ke debit. Tapi kalau beban kita berkurang, maka masuknya ke kredit. Nah, ini dia cara pembuatannya. Di sini kan tertera pendapat A. Di sini tertera harta ELIZA. Maka di sini kan kasnya bertambah dan ada modal di sini. Modal pun bertambah, ya kan? Jika kas bertambah, maka dia masuk ke debit. Terus jika modal bertambah, masuknya ke kredit. Sama seperti ini kan? Nah, terus di sini ada lagi hutang bank. Maka di sini tertera kas kan bertambah kan ya. Kas bertambah berarti debit, terus di sini hutang bank. Maka hutang bertambah, maka dia masuknya ke kredit gitu. Jasa rias tunai. Jasa rias tunai itu meliputi kas dan modal. Kas bertambah masuknya ke debit, terus modal bertambah masuknya ke kredit gitu. Terus piutang kan sini ya. Piutang itu sama dengan kas
Iya, piutang masuknya ke kas kayaknya. Kas itu kayaknya, kas itu kan kayak kas meliputi kas itu meliputi harta. Harta itu meliputi kas, terusan piutang, terus perlengkapan, terus ada peralatan. Terus sedangkan utang itu meliputi utang usaha gitu. Terus kalau misalnya modal itu biasanya seperti brief, seperti modal usaha, brief. Terus kalau misal pendapatan itu ya pendapatan kita sendiri ya, pendapatan yang meliputi pendapatan kita yang kita dapat, yang didapat. Terus di sini ada beban yang meliputi beban gaji, beban sewa, terus beban promosi, ya, dan lain-lain ya. Nah, untuk piutang sendiri kan dia di sini ya, maksudnya ke harta. Harta di sini kan maksudnya ke kas kan. Ini kita ganti aja, di sini kas aja, ini harta aja. Harta. Piutang kan masuknya ke kas, ke harta kan ya. Jika harta kita bertambah, maka dia masuknya ke debit. Tapi kalau modal kita bertambah, maka masuknya ke kredit. Terus di sini ada beban gaji. Beban di sini beban jika bertambah maka dia debit. Tapi kas kita berkurang maka dia masuknya ke kredit gitu. Terus yang ini tanggal 24 Januari ada keterangan di sini penarikan uang. Penarikan uang itu kan itu ya. Kas kita berkurang dan modal kita berkurang. Gitu kan. Modal kita kan berkurang ya. Modal kita berkurang maka dia masuknya ke debit nih. Modal kita berkurang maka dia masuknya ke debit. Terus kalau kas kita berkurang, kas kan masuknya harta, maka dia berkurang, maka dia masuknya ke kredit kayak gitu. Jika kita menjumlahkan ini dengan ini, usahakan ini hasil akhirnya atau totalnya itu sama gitu. Kalau seperti yang lain di bawah juga gitu, hasilnya harus sama. Nah, dari ini 48.400.000, tapi di sini juga harus sama 48.400.000. Di situ sama. Kalau jika ini ada salah satu aja, ini mungkin nggak bisa sama gitu. Usahakan hasilnya harus sama, kan? Nah, sampai akhir pun totalnya ya ini harus sama. Inilah pembuatan jurnal untuk pembuatan saya. Kita bisa lanjut ke buku besar. Buku besar ini kita bisa ambilnya setelah kita membuat jurnal ya. Kalau kita nggak buat jurnal dulu, maka mungkin sulit untuk pembuatan buku besarnya. Buku besar ini terdiri dari nama akun. Kita pembuatan nama akun seperti yang saya tadi buat di sini. Di sini ada akun. Ini kan akunnya yang tertera seperti ini, dan akun harta itu meliputi ini. Nah, akun itu meliputi ini semua, dan akunnya ini gitu. Kita beda-bedakan di sini. Misalkan di bulan 1 di sini kan ada kas, ada modal, ada hutang, ada piutang, ada beban, nanti gitu. Kita pakainya gini. Ini kan kas, kan? 1 di sini tanggal 15 Januari. Kita ambil tanggalnya, tanggal 15 Januari. Terus keterangannya di sini kan kas salon Eliza dan modal salon Eliza. Tapi di sini kan terteranya dia dapat apa ini?
harta Elizanya. Maka di sini aku tulis penanaman modal. Di sini kan aku tulis kemarin itu kan harta Eliza, tapi di sini penanaman modal harta Eliza. Jadi di sini aku tulis harta penanaman modalnya debit kas. Di sini kan kas. Kas di sini apa? Di debit. Kita tulis di sini debit. Kasnya kan debit ya kan. Maka di sini kita tulis di kreditnya kita kosongkan, maka di sini ada kredit. Nah, untuk buku besar sendiri terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, debit untuk saldonya ini. Saldonya debit dan kredit. Untuk di sini juga ada kode akun juga. Kita harus buat kode akun untuk mempermudah pembuatan neraca saldo ya nanti. Terus di sini juga ada tanggal 16 pinjaman bank. Oh, maaf. Pinjaman bank. Di sini kan ada kas kita ya. Pinjaman bank tanggal 16 ada kas ya juga ya. Ini kasnya kan di sini debit berarti tambah 1 juta. Kenapa ditambah? Kan ini debit ketemu debit ya kan. Maka di sini bertambah. Maka ini 10 juta ditambah 1 juta, maka di sini terus 11 juta. Jasa rias tunai juga di sini. Jasa rias tunai di sini kan kas rias tunai. Kas ada kan? Kas tanggal 18 Januari 600.000, debitnya 600.000. Maka di sini kita tulis 600.000. Dan tadi kan hasilnya sebelumnya kan 11 juta. Kita tambahkan dengan 600.000, maka debitnya debit saldonya maka 11 juta 600 gitu. Terus yang tanggal 20 kan nggak ada, ini nggak ada kas ya kan? Piutang sama modal nggak ada kas. Ini beban gaji, nggak. Tapi di sini ada kas. Nah, tanggal 20 Januari kas berkurang karena pembayaran gaji. Tapi dia masuknya ke kredit. Kredit, maka kita tulis di sini kredit. Karena total sebelumnya 11.600.000 didapat dari ini, karena kita ketemu dengan kredit, maka debit ya, debit saldo ini kita kurangin karena dia masuk ke kredit. Kita kurangin 11.600.000, kita kurang dengan 100.000. Maka hasilnya 11.500.000. Ya kan? Setelah itu kita di sini ada modal. Karena di sini modal, di sini juga kas. Kasnya di sini kan, maksudnya ke kredit. Apa ini? Ini penarikan uang. Di sini ada penarikan uang. Kan di sini kasnya yang kredit. Maka kita tulis di sini tanggal 24 penarikan uang. Sini terus keterangannya penarikan uang karena masuknya ke kredit 200.000, maka debitnya kosong dan kita kurangin hasil sebelumnya yaitu 11.500.000, kita kurang dengan ini. Dikurang dengan 200.000, maka di sini hasil akhirnya 11.300.000. Maka hasil ini nanti yang kita buat di neraca saldonya, ya kan? Terus di sini ada piutang. Nah, piutang. Piutang di sini ada di tanggal 19. Kenapa piutang? Aku buat ininya itu buku besar ini berdasarkan urutan ini ya. Urutan ini loh. Nah, pakai peralatan ini, harta kan meliputi kas, piutang, perlengkapan, peralatan, terus nanti baru hutang, modal, pendapatan, dan beban, kayak gitu. Terus di sini ada piutang, kita bikin kode akunnya 112. Setelah 11 kita bikin 112. Ada tanggal, nah di sini piutang terdapat pada tanggal 19 Januari, piutang dia masuk ke debit 2 juta. Maka di sini kita tulis tanggal 19 Januari, keterangan jasa rias kredit dengan masuk ke debit, tadi kan debit ya 2 juta, kreditnya kita kosongkan, maka saldo akhirnya 2 juta. Kenapa saldo akhirnya 2 juta? Karena di sini cuma tertera piutang cuma satu ya, yaitu jasa rias kredit saja. Maka hasil saldonya juga ini akhirnya. Terus di sini ada hutang. Hutang di sini, hutang ada di sini kan ya. Hutang tanggal 16 Januari. Hutang bank, dia masuknya ke kredit. Nah, kita tulis di sini hutang bank, nama akunnya hutang bank. Ini tanggal 16 Januari 2021 di sini, maaf. Terus hutang bank. Kita
kita tulis keterangannya hutang bank. Karena tadi kredit, maka debitnya kita kosongkan, dia masuk ke kredit. Dan untuk saldonya, tadi kan kredit, maka dia juga masuknya ke kredit. Gitu. Terus, modal. Nah, modal kan tadi banyak kan ya. Modal di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tanggal 15, 16, 19, dan 24. Di sini ada modal salon Eliza, yaitu 10 juta. Dia kredit. Ya kan? Dia kredit di sini. Kredit. Terus di sini ada, di sini juga kredit ya kan, jasa rias tunai, plus piutang. Di sini juga modalnya juga kredit, yaitu 2 juta. Terus modal ini juga 600.000 juga kredit. Maka yang kredit ini 10 juta ini, 600 juta dan 200 juta kita masukkan ke nih yang kredit. Nah, terus kalau kredit gimana untuk penjumlahannya? Misal di sini kan kredit ya kan. Ini kredit 10 juta. Jika ketemu kredit maka ya kita tambah gitu. Kayak tadi, jika debit bertemu dengan debit, maka ditambah. Tapi jika kita bertemu dengan kredit, maka debit kita dikurang. Gitu. Kalau kredit itu juga gitu. Kalau debitnya 10 juta, ketemu kredit 600.000, ya ditambah. Berarti 10 juta 600.000. Ditambah 2 juta, ditambah kredit lagi 2 juta, maka ya 10 juta 800.000. Oh, maaf, di sini ada kesalahan di bagian ini ya. Aku salah. Di sini kan 2 juta, aku kira 200.000, maka di sini sebenarnya ini 12 juta 600.000 ya. Sebenarnya hasilnya benar, cuma aku kan hitungnya dari yang ini. Jadinya ini salah. Aku salah lihat gitu loh. Ini kan. Nah, hasilnya kan dikurang 8 berarti 12.400.000 ya kan. Terus di sini ada beban, yang terakhir itu ada beban. Beban di sini tertulis di jurnal, beban itu ada di sini, beban gaji tanggal 20 Januari dengan beban 100.000 di debit. Maka di sini kita tulis beban tanggal 20 Januari, keterangan gaji karyawan, kita masuknya ke debit, maka kreditnya kosong, untuk saldonya kita masuk ke debit. Dan ini saldo akhirnya. Begitupun juga yang lainnya. Nah, di sini kan tertera di jurnal umum bulan 2, ya kan? Bulan 2 di sini ada kas, terus kas, dan kas. Di sini kas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kas. Kita hitung di sini ada berapa kas? Karena yang 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa di sini cuma ada 5? Nah, kita lihat lagi di sini. Di sini pada tanggal 8 Februari kas ini dan kas yang ini itu kita jadikan 1. Sini kan tadi ada itu kan apa? Beban angsuran juga. Beban angsuran kan kasnya berkurang. Kenapa jadi 1? Karena beban angsuran dan kas yang ini utang kita. Beban angsuran ini yang bulan 2 ini, beban angsurannya kan hutang peralatan tuh kan, hutang peralatan. Di sini kan kas kita bertambah, ya kan? Terus beban angsurannya itu kan maksudnya ke beban, tapi kas kita berkurang, ya kan? Kenapa gitu? Kenapa di sini kan tertera pada tanggal yang sama, maka untuk kas yang ini dan yang ini kita jadiin 1. Di sini aku tulis di sini hutang peralatan dan angsurannya langsung jadi 1 gitu kan. Terus di sini kenapa cuma ada 5, tapi di sini kan aku udah masukin untuk yang hutang peralatannya masuknya ke debit ya kan 3 juta, terus angsurannya masuk ke sini berarti masuknya ke kredit gitu. Untuk penjumlahannya sendiri karena tanggal 30 Januari kasnya kan jasa rias tunai, maka dia masuknya ke debit. Kita tulis di sini debit gitu. Terus pembayaran gaji kan kas kita berkurang, berarti dia masuknya ke kredit. Maka ini kita kurangin dengan ini, maka dapatnya ini, ya kan? Terus baru itu kita ini, setelah ini di sini kan udah kita tuliskan untuk yang hutang peralatannya itu debitnya 3 juta, angsurannya ini pasnya
1.500.000. Maka 5.900.000 ditambah 3 juta itu kan hasilnya 8.900.000 dikurangi 1.500.000. 1.900.000. 1.500.000, maka hasilnya kan 7.400.000. Terus di sini perbaikan ke toko, kas kita berkurang lagi 500.000. Maka di sini juga tertulis dengan 7.400.000 kita kurangin karena dia kredit kan di sini udah awalnya udah debit, di sini kita udah dimasukin debit ya kan. Berarti 7.400.000 ini kita kurangi dengan 500.000, maka tinggal 6.900.000. Pembelian motor, kas kita berkurang lagi. Nah, pembelian motor ini 500.000. Bentar. Pembelian motor ini kan kas kita berkurang, masa dia masuknya kredit ya kan? Maka 6.900.000 ini kita kurangi dengan 5 juta, maka 1.900.000. Begitupun juga yang ini. Kita samakan, di sini kan ada piutang, ada peralatan, utang, modal, dan beban. Di sini juga gitu kan. Di sini ada piutang, beban angsuran, utang, terus ada beban perbaikan toko, ada peralatan, di sini juga ada modal banyak kan. Nah, kita jadiin satu di sini gitu. Nah, kalau setelah jurnal kita jadi ini, buku besar kita jadi ini kan sampai bulan 6 ya kan. Nah, di sini ada terang ini bulan 4. Terus ini sudah ada kode akunnya, kita beda-bedain ya kan. Terus di sini sampai bulan 6. Dan untuk hasil akhirnya kayak ini, total akhirnya ini kita warnain ya supaya bisa supaya kita mempermudah untuk pembuatan neraca saldonya. Karena untuk total yang akhir ini nanti kita gunakan untuk menghitung di neraca saldo misalnya. Nah, nih sampai ini ya kan, udah sampai bulan 6. Harus selesai semuanya. Dan jangan lupa dikasih kode akun supaya nanti kalau pembuatan neraca saldonya kita nggak ribet-ribet gitu. Nah, setelah buku besar udah jadi, nah selanjutnya apa? Kita pembuatan neraca saldo. Neraca saldo sendiri meliputi nomor akun yang tadi kita masukkan ke ini kan kode akunnya yang kita masukkan di buku besar tadi. Terus nama akun ini meliputi kas, piutang yang di sini. Yang meliputi ini ya, nama akun nanti meliputi ini. Nah, meliputi ini. Terus debit atau kredit. Untuk mengetahui debit atau kreditnya itu kita dari ini. Ini maksudnya kas mana? Ini kan debit gitu. Terus di sini juga debit. Terus nanti di sini ada kredit nih. Di sini ada kredit, ini debit kayak gitu ya. Nah, untuk yang pertama ini pada bulan pertama. Bulan pertama itu kan meliputi kas. Bulan pertama itu kan meliputi kas ya kan? Kas, nama akunnya kas, kita pindah ke sini, kas, dengan jumlah akhir di sini 11.300.000. Kita masukkan di sini 11.300.000 di debit. Terus dengan nomor akun nomor 111. Di sini juga kode akunnya jangan lupa nomor 111 ya kan? Nah, jangan lupa tanggalnya juga kita masukkan. Terus yang kedua dengan nama akunnya di sini ada piutang. Ya, piutang dengan tanggal 19 Januari dengan nomor akun 112. Ya kan? Di sini kita tulis namanya kode akunnya dulu yaitu 112, kemudian nama akunnya, terus di sini kita ketahui debit saldonya di sini adalah debit yaitu 2 juta untuk yang saldo akhirnya ya. Nah, baru kita tulis di sini nomor akunnya tadi kan 112, terus nama akun piutang kan dari di debit, maka kita tulis di sini debit itu. Untuk kreditnya kita kosongkan. Ini saya belum kasih ini ya. Nah, ini. Terus yang ketiga di sini hutang. Di sini kan ada tulisannya nih. Nih, nama akunnya kan hutang dengan kode akunnya 113. Di sini
saldo akhirnya yaitu masuk di kredit dengan saldo 1 juta. Nah, kemudian baru kita tulis di sini nomor akunnya 113 dengan nama akun yaitu utang. Karena dia tadi masuknya ke kredit, maka untuk debitnya dikosongkan dan dia kita tulis di sini kredit itu. Terus yang keempat yaitu ada di sini modal ya kan, tulis nama akunnya modal dengan kode akun 114 dengan jumlah akhir 12.400.000. Nah, di sini nomor akunnya 114 dengan modal dengan nama akun modal, debitnya kosong karena dia masuknya ke kredit yaitu 12.400.000. Yang terakhir di sini ada beban. Terakhir beban, ya kan? Beban dengan nomor akun 115 dengan saldo akhir yaitu 15 juta dan dia ada di debit. Nah, di sini ada debit yaitu bebannya 100.000 ya kan? 100.000 ada di debit. Ini. Oke, berarti untuk kreditnya kita kosongkan. Usahakan kalau misal debit dan kreditnya ini berbeda gimana? Ya berarti kalian ada kesalahan. Bisa total ini antara debit dan kredit, usaha ini harus sama. Kenapa harus sama? Ya kalau ini berbeda berarti kalian ada kesalahan. Walaupun 10 aja ini berbeda, ini udah salah. Ini total debit dan total kredit itu harus sama. Harus sama. Untuk yang lain juga gitu. Bukan hanya itu saja. Ini juga bulan 2, bulan 3 itu harus sama. Nah, ini 12 juta, yang kredit harus 12 juta. Gimana caranya? Ya, kita harus samain. Berarti jika ini tidak sama, maka terjadi kesalahan antara buku besar kalian juga salah. Karena neraca saldo ini kan berurutan dari jurnal umum, terus ke buku besar, baru kita ke neraca saldo. Kalau misalnya neraca saldo kita jumlahkan salah, berarti kita ada kesalahan dari buku besarnya mungkin, atau dari jurnalnya mungkin masih ada kesalahan gitu. Dan hasil akhir harus sama, kayak gini. Terus bulan 3, ini total debit dan kredit sama, harus sama. Terus ini juga bulan 4 harus sama yang itu. Bulan 5, bulan 6 harus sama. Dan total akhirnya pun sama. Jika neraca saldo berbeda, maka pasti buku besar kan juga ada kesalahan, mungkin gitu. Usahakan untuk pembuatan ini hasil akhirnya harus sama ya kan. Kunci utamanya sih itu. Untuk Untuk hasil akhir diusahakan sama. Kalau tidak sama pasti ada kesalahan. Oke, inilah presentasi dari saya. Semoga semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.